Selamat malam Pak Julius dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Kiki Julianto dengan NIM 2017-50557 ingin mempresentasikan mengenai proposal seminar penelitian saya yang berjudul Pengaruh Audit Komite, Audit Quality, dan Independent Commissioner terhadap Real Earnings Management. Yang pertama, saya akan membahas mengenai bab 1, pendahuluan. Oke, yang pertama, latar belakang. Pada saat ini, berkembangnya dunia usaha sudah semakin meningkat secara pesat sehingga banyak perusahaan di Indonesia yang sedang melakukan peningkatan dari kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan biasanya digunakan oleh stakeholders untuk menilai kinerja dari suatu perusahaan. Menurut Kasmir, laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode. Dengan membuat laporan keuangan yang baik, diharapkan dapat digunakan sebagai informasi yang baik bagi pihak eksternal perusahaan maupun pihak internal perusahaan. Oleh sebab itu, cara yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan laporan keuangan yang baik yaitu dengan merekayasa laba, yang biasa dikenal dengan istilah earnings management. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai isu penelitian. Salah satu kasus Real Earnings Management adalah PT Asuransi Jiwasraya atau AJS yang dikutip dari CNBC Indonesia, yaitu kacau, BPK sebut Jiwasraya manipulasi laba. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengungkapkan dalam pemeriksaan investigasi pendahuluan ditemukan adanya rekayasa laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya dengan ditemukan adanya manipulasi laba sebesar 360 miliar 300 juta pada 2006. Ketua BPK, Agung Firman Sampurna mengatakan, pada pembukuan laba keuangan AJS tersebut mendapat opini adverse atau dimodifikasi. Apabila saat itu Jiwasraya melakukan pencadangan, maka akan terlihat kerugian sebesar 15 triliun 300 miliar. Pada 2017, BPK melihat adanya kecurangan pencadangan sebesar 7 triliun 700 miliar. Meski sejak 2006, perusahaan masih laba, tapi laba itu laba semu sebagai akibat rekayasa akuntansi atau window dressing. Pada 2018, PT AJS kemudian membukukan kerugian unaudited sebesar 15 triliun 300 miliar dan hingga September 2019 diperkirakan kerugian PT AJS mencapai 13 triliun 700 miliar. Kemudian pada posisi November 2019, PT AJS diperkirakan mengalami negatif equity sebesar 27 triliun 200 miliar. Adanya kegiatan memoles data lainnya alias window dressing pada penjualan produk JS Saving Plan. Pihak Jiwasraya ternyata menaruh dana JS Saving Plan itu ke saham-saham yang berkualitas rendah. Bahkan BPK menilai ada rekayasa saat transaksi jual beli saham yang dilakukan pihak Jiwasraya sehingga harga saham yang dibeli tidak mencerminkan harga yang sebenarnya. Atas tindakan ini, ada indikasi kerugian terkait saham reksadana pada Jiwasraya hingga 6,4 triliun. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya, variabel independennya terdapat 7 variabel. Yang pertama, Audit Committee of Accounting Experts. Yang kedua, Audit Committee. Yang ketiga, Audit Committee Meetings. Yang keempat, Board of Directors. Yang kelima, Independent Commissioner. Yang keenam, Managerial Ownership. Yang ketujuh, Institutional Ownership. Lalu, objek penelitiannya adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian sebelumnya adalah dari tahun 2011 sampai dengan 2014. Lalu, pada penelitian yang saya lakukan saat ini, terdapat 7 variabel seperti penelitian sebelumnya dan terdapat tambahan 1 variabel independen. Yang pertama, Audit Committee of Accounting Experts. Yang kedua, Audit Committee. Yang ketiga, Audit Committee Meetings. Yang keempat, Board of Directors. Yang kelima, Independent Commissioner. Yang keenam, Managerial Ownership. Yang ketujuh, Institutional Ownership. Dan yang kedelapan ini adalah variabel tambahan, yaitu Audit Quality. Objek penelitiannya berbeda dengan penelitian sebelumnya. Objek penelitian saya adalah perusahaan-perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu, periode penelitian yang saya lakukan dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Selanjutnya, saya akan membahas masalah penelitian. Adapun permasalahan yang akan dibahas pada penelitian kali ini. Yang pertama, apakah Audit Committee of Accounting Experts berpengaruh terhadap Real Earnings Management? Yang kedua, apakah Audit Committee berpengaruh terhadap Real Earnings Management? Yang ketiga, apakah Audit Committee Meetings berpengaruh terhadap Real Earnings Management? Yang keempat,
apakah Board of Directors berpengaruh terhadap Real Earnings Management? Yang kelima, apakah Independent Commissioner berpengaruh terhadap Real Earnings Management? Yang keenam, apakah Managerial Ownership berpengaruh terhadap Real Earnings Management? Yang ketujuh, apakah Institutional Ownership berpengaruh terhadap Real Earnings Management? Lalu yang kedelapan, apakah Audit Quality berpengaruh terhadap Real Earnings Management? Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Audit Committee of Accounting Experts terhadap Real Earnings Management. Yang kedua, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Audit Committee terhadap Real Earnings Management. Yang ketiga, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Audit Committee Meetings terhadap Real Earnings Management. Yang keempat, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Board of Directors terhadap Real Earnings Management. Yang kelima, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Independent Commissioner terhadap Real Earnings Management. Yang keenam, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Managerial Ownership terhadap Real Earnings Management. Yang ketujuh, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Institutional Ownership terhadap Real Earnings Management. Yang kedelapan, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Audit Quality terhadap Real Earnings Management. Selanjutnya, manfaat penelitian. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi yang pertama, bagi perusahaan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan, khususnya manajer dalam membuat kebijakan agar dapat menghindari adanya praktik manajemen laba, serta dapat menyajikan laporan keuangan yang relevan dan berkualitas. Yang kedua, bagi investor. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu calon investor menghasilkan keputusan terbaik dalam melakukan investasi dan meminjamkan dana atas analisis laporan keuangan perusahaan. Peneliti juga berharap dapat memberikan informasi tambahan mengenai pengaruh perilaku oportunistik, tata kelola perusahaan, audit quality, dan kepemilikan manajerial dalam perusahaan terhadap manajemen laba. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik manajemen laba, serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Saya akan membahas bab 2, kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis. Dimulai dari kerangka teoritis. Yang pertama, teori keagenan. Menurut pendapat Jensen and Mackling 1976, mengenai teori keagenan adalah hubungan antara agen atau manajemen bisnis dan kepala sekolah atau pemegang saham. Pada hubungan keagenan, biasanya terdapat perjanjian kerja atau kontrak, di mana isi daripada kontrak tersebut melibatkan satu orang atau lebih sebagai prinsipal yang mengatur orang lain atau agen untuk melakukan layanan atas nama prinsipal dan agen resmi untuk membuat yang terbaik atas keputusan untuk para pemegang saham. Digambarkan suatu hubungan dalam perusahaan antara pemegang saham perusahaan sebagai prinsipal dan manajemen perusahaan sebagai agen dalam teori keagenan. Teori keagenan ini mulai berkembang dikarenakan diperlukannya untuk pemenuhan tujuan utama manajemen, yaitu memaksimalkan nilai pemegang saham. Dapat dikatakan, dalam teori keagenan menyatakan bahwa antara manajemen dengan pemilik memiliki kepentingan yang berbeda. Kerangka teoritis selanjutnya variabel independen. Yang pertama, Audit Committee of Accounting Experts. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK 04/2015, OJK menetapkan peraturan bahwa Audit Committee harus memiliki satu atau lebih anggota yang memiliki keahlian dan pengalaman pada bidang akuntansi dan keuangan. Audit Committee sebaiknya berisikan anggota yang memiliki kemampuan akuntansi yang baik, karena jika dalam audit komite terdapat lebih dari satu yang memiliki keahlian akuntansi, maka audit komite tersebut dapat mengetahui apakah terdapat kecurangan di perusahaan tersebut. Anggota Audit Committee of Accounting Experts dapat menilai apakah laporan keuangan yang telah dibuat perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apakah metode perhitungan penyusutan sudah tepat, dan apakah kebijakan akuntansi yang digunakan sudah sesuai. Jika memang saat penyelidikan ditemukan indikasi terjadi manipulasi laporan keuangan atau kebijakan akuntansi yang tidak sesuai, maka dapat langsung diatasi oleh audit komite tersebut. Yang kedua, audit komite. Secara sederhana, audit komite adalah suatu badan atau komite yang dibentuk oleh jajaran Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu melakukan pengecekan, pemeriksaan, dan penelitian yang dianggap penting terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat. Menurut para ahli,
salah satunya Manu Putih, mengungkapkan bahwa audit komite juga bisa disebut sebagai perpanjangan tangan dari Dewan Komisaris yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan terhadap direksi. Yang ketiga, audit komite meetings. Pertemuan dalam audit komite sangat penting untuk memantau dan memonitori perusahaan apakah sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semakin sering pertemuan dilakukan, maka semakin baik, dikarenakan audit komite tersebut melakukan pemantauan secara berkala terhadap perusahaan. Jadi, ketika terjadi kesalahan atau ada yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat langsung diatasi sebelum masalah tersebut menyebar luas. Dengan diadakannya audit komite meetings, maka audit komite dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tanggung jawabnya, serta dapat mengetahui sudah sejauh mana pekerjaannya berjalan, sehingga tidak ada yang terlewat. Semakin sering dilakukannya pertemuan audit komite, semakin baik pula kinerja dari audit komite di suatu perusahaan. Yang keempat, Board of Directors. Dari istilah ekonomi, Board of Directors atau Dewan Direksi merupakan sekumpulan orang yang memiliki kendali suatu perusahaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam anggaran dasar perseroan dan dipilih oleh para pemegang saham di dalam RUPS. Berdasarkan startup, Board of Directors atau Dewan Direksi merupakan sekelompok atau sekumpulan individu yang memiliki pengaruh di dalam perusahaan yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu oleh para pemegang saham. Berdasarkan accounting, Board of Directors merupakan individu yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi urusan entitas serta pemilihan pejabatnya di dalam perusahaan. Board of Directors merupakan sekelompok individu yang mewakili kepentingan terbaik mereka dalam memberikan arahan di dalam perusahaan yang dipilih oleh para pemegang saham dan dapat memberikan keputusan dalam pengambilan keputusan strategis utama perusahaan. Yang kelima, Independent Commissioner. Independent Commissioner secara sederhana yaitu suatu jabatan yang menjadi bagian dari keanggotaan Dewan Komisaris namun bersifat independen dan tidak memiliki afiliasi dengan anggota komisaris lain, pemegang saham, direktur, atau manajemen perusahaan. Seseorang atau kelompok orang yang menjadi komisaris independen biasanya menjadi controller dari suatu perusahaan tersebut. Yang keenam, Managerial Ownership. Managerial ownership adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh para manajemen atau direksi dan komisaris yang diukur dari persentase jumlah saham manajemen. Dengan adanya managerial ownership dapat menekan masalah keagenan dan semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan, maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerjanya karena manajemen mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri dengan mengurangi risiko keuangan perusahaan melalui penurunan tingkat hutang. Yang ketujuh, Institutional Ownership. Institutional Ownership merupakan jumlah kepemilikan saham perusahaan yang tersedia oleh reksadana atau dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, yayasan swasta atau entitas lainnya yang mengelola dana kepemilikan orang lain atau dana atas nama orang lain. Yang kedelapan, Audit Quality. Audit quality adalah kemungkinan di mana auditor akan menemukan dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan klien. Berdasarkan standar profesi akuntan publik atau SPAP, audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas baik jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perbedaan penelitian dengan sebelumnya atau peneliti terdahulu. Variabel independen yang pertama, Audit Committee of Accounting Experts. Menurut Qi dan Tan tahun 2012, variabel Audit Committee of Accounting Experts memiliki pengaruh positif terhadap variabel Real Earnings Management. Menurut Lin et al. Tahun 2006, variabel Audit Committee of Accounting Experts memiliki pengaruh negatif terhadap variabel Real Earnings Management. Menurut Susanto 2014, Pramuji et al. 2010, Nasution dan Setiawan 2007, variabel Audit Committee of Accounting Experts tidak memiliki pengaruh terhadap Real Earnings Management. Variabel kedua yaitu Audit Committee. Menurut Lin et al. Tahun 2006, Susanto dan Pradipta tahun 2016, variabel Audit Committee memiliki pengaruh negatif terhadap variabel Real Earnings Management. Menurut Indrawati dan Yulianto tahun 2010, Agustia tahun 2013, Nasution dan Setiawan tahun 2007, dan Pradipta tahun 2011, variabel Audit Committee tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Real Earnings Management.
Variabel independen berikutnya yaitu Audit Committee Meetings. Menurut Qi dan Tian tahun 2012, Gulzar dan Wang tahun 2011, variabel Audit Committee Meetings memiliki pengaruh negatif terhadap variabel Real Earnings Management. Menurut Pramuji et al. Tahun 2010, Nasution dan Setiawan tahun 2007, variabel Audit Committee Meetings tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Real Earnings Management. Variabel independen berikutnya yaitu Board of Directors. Menurut Susanto dan Pradipta tahun 2016, variabel Board of Directors memiliki pengaruh negatif terhadap variabel Real Earnings Management. Menurut Soehartini 2016, Farida et al. Tahun 2010, Sun et al. Tahun 2011, dan Widya Ningtyas tahun 2001, Wirawan tahun 2010, variabel Board of Directors tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Real Earnings Management. Variabel independen berikutnya yaitu variabel Independent Commissioner. Menurut Nabila dan Daljono tahun 2013, Guna dan Herawati tahun 2010, variabel Independent Commissioner memiliki pengaruh positif terhadap variabel Real Earnings Management. Menurut Gulzar dan Wang tahun 2011, variabel Independent Commissioner memiliki pengaruh negatif terhadap variabel Real Earnings Management. Menurut Agustia tahun 2013, Indrawati dan Yulianti tahun 2010, Handayani dan Rakchadi tahun 2009, Kartina dan Nikmah tahun 2010, variabel Independent Commissioner tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Real Earnings Management. Variabel independen berikutnya yaitu Managerial Ownership. Menurut Niri et al. Tahun 2014, Farida et al. Tahun 2010, Guna dan Herawati tahun 2010, variabel Managerial Ownership memiliki pengaruh positif terhadap variabel Real Earnings Management. Menurut Pradipta tahun 2011, Indrawati dan Yulianto tahun 2010, Agustia tahun 2013, Handayani dan Rachadi tahun 2009, variabel Managerial Ownership tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Real Earnings Management. Variabel independen berikutnya yaitu Institutional Ownership. Menurut Niri et al. Tahun 2014, Fahfah dan Nasti tahun 2012, Indrawati dan Yulianti tahun 2010, variabel Institutional Ownership memiliki pengaruh positif terhadap variabel Real Earnings Management. Menurut Susanto dan Pradipta tahun 2016, variabel Institutional Ownership memiliki pengaruh negatif terhadap variabel Real Earnings Management. Menurut Kusuma Ningtyas tahun 2012 dan Pradipta tahun 2011, variabel Institutional Ownership tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Real Earnings Management. Variabel independen berikutnya yaitu Audit Quality. Menurut Al-Zobi tahun 2017, Becker et al. Tahun 1998, Ghosh and Moon tahun 2005, Gul et al. Tahun 2009, Krishnan tahun 2003, dan Rusmin tahun 2010, Alves tahun 2013, Chi et al. Tahun 2011. Variabel Audit Quality memiliki pengaruh positif terhadap variabel Real Earnings Management. Menurut Piot dan Janin tahun 2017, variabel Audit Quality tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Real Earnings Management. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model penelitian. Variabel Real Earnings Management sebagai variabel dependent, variabel Audit Committee of Accounting Experts, variabel Audit Committee Meetings, Board of Directors, Independent Commissioner, Managerial Ownership, Institutional Ownership, dan Audit Quality sebagai variabel independen. Selanjutnya, pengembangan hipotesis. Dalam penelitian ini, dapat dibuat hipotesis berdasarkan kerangka teoritis sebagai berikut. HA1. Audit Committee of Accounting berpengaruh terhadap Real Earnings Management. HA2. Audit Committee berpengaruh terhadap Real Earnings Management. HA3. Audit Committee Meetings berpengaruh terhadap Real Earnings Management. HA4. Board of Directors berpengaruh terhadap Real Earnings Management. HA5. Independent Commissioner berpengaruh terhadap Real Earnings Management. HA6. Managerial Ownership berpengaruh terhadap Real Earnings Management. HA7. Institutional Ownership berpengaruh terhadap Real Earnings Management. HA8. Audit Quality berpengaruh terhadap Real Earnings Management. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 3, metode penelitian. Dimulai dari bentuk penelitian. Bentuk penelitian yang dilihat dari sifat dan jenis penelitian yang tepat untuk digunakan adalah penelitian kausalitas. Penelitian kausalitas merupakan penelitian mengenai hubungan sebab akibat
yang menjelaskan pengaruh variabel tidak terikat, yaitu variabel independen, terhadap variabel yang terikat, yaitu variabel dependen. Berikutnya, objek penelitian. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode pengamatan yang digunakan untuk penelitian ini yaitu periode 2017 sampai dengan 2019. Metode penelitian sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Selanjutnya, saya akan membahas metode penelitian sampel, purposive sampling method. Pada penelitian kali ini, ditentukan kriteria yang digunakan dalam pengambilan atau pemilihan sampel sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan non-keuangan yang konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI dan mempublikasikan laporan keuangan perusahaannya yang dilakukan setiap tahun selama periode tahun 2017 sampai 2019. Yang kedua, perusahaan non-keuangan yang menerbitkan laporan keuangan dengan menggunakan satuan mata uang rupiah selama periode tahun 2017 sampai 2019. Yang ketiga, perusahaan yang selalu menerbitkan laporan keuangan untuk setiap tahun yang berakhir pada 31 Desember. Yang keempat, perusahaan yang memiliki managerial ownership dan institutional ownership secara konsisten selama periode tahun 2017 sampai 2019. Yang kelima, perusahaan yang menyediakan laporan keuangan dan kelengkapan data yang dibutuhkan selama penelitian dilakukan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai definisi operasional dan pengukuran variabel. Variable Dependent Real Earnings Management. Definisinya adalah tindakan atau perilaku menyimpang manajemen perusahaan untuk mencapai laba yang telah ditetapkan yang tidak sesuai dengan aturan kebijakan akuntansi yang berlaku demi keuntungan personal atau pribadi maupun untuk keuntungan perusahaan. Pengukurannya menggunakan pengukuran skala rasio, di mana menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh Roy Choudhury tahun 2006 dengan rumus yang dikutip dari penelitian Susanto dan Pradipta tahun 2016. Rumusnya ada yang tiga. Yang pertama, CFO abnormal. CFOT per TAT-1 sama dengan A0 buka kurung 1 per TAT-1 tutup kurung ditambah A1 buka kurung sales T per TAT-1 tutup kurung ditambah A2 buka kurung delta sales T per TAT-1 tutup kurung ditambah E. Rumus kedua, discretionaris abnormal. Dis XT per TAT-1 sama dengan A0 buka kurung 1 per TAT-1 tutup kurung ditambah A1 buka kurung sales T-1 per TAT-1 tutup kurung ditambah E. Rumus ketiga, biaya produksi abnormal. Prot T per TAT-1 sama dengan A0 buka kurung 1 per TAT-1 tutup kurung ditambah A1 buka kurung sales T per TAT-1 tutup kurung ditambah A2 buka kurung delta sales T per TAT-1 tutup kurung ditambah A3 buka kurung delta sales T-1 per TAT-1 tutup kurung ditambah E. Selanjutnya, variable independent. Yang pertama, Audit Committee of Accounting Experts. Definisinya, menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK 04/2015, OJK menetapkan peraturan bahwa Audit Committee harus memiliki satu atau lebih anggota yang memiliki keahlian dan pengalaman pada bidang akuntansi dan keuangan. Pengukurannya menggunakan skala rasio. Menurut Anindya dan Meranto tahun 2013, expert sama dengan anggota komite audit ahli keuangan per atau dibagi anggota komite audit keseluruhan. Variabel independen berikutnya, audit komite. Definisinya adalah suatu badan atau komite yang dibentuk oleh jajaran dewan komisaris dengan tujuan untuk membantu melakukan pengecekan, pemeriksaan, dan penelitian yang dianggap penting terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat. Pengukurannya menggunakan skala rasio. Menurut Susanto dan Pradipta tahun 2016, size sama dengan jumlah anggota dari audit komite. Variabel independen selanjutnya, audit committee meetings. Definisinya adalah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK 04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit bahwa audit komite mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan.
Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota, serta keputusan rapat dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Pengukurannya berdasarkan skala rasio. Menurut Susanto dan Pradipta tahun 2016, meeting sama dengan frekuensi audit komite meetings dapat diukur dari seberapa banyak pertemuan audit komite yang diadakan dalam satu tahun. Variabel independen berikutnya, Board of Directors. Definisinya adalah sekelompok individu yang mewakili kepentingan terbaik mereka dalam memberikan arahan di dalam perusahaan yang dipilih oleh para pemegang saham dan dapat memberikan keputusan dalam pengambilan keputusan strategis utama perusahaan. Pengukurannya berdasarkan skala rasio. Menurut Susanto dan Pradipta tahun 2016, direktur sama dengan jumlah dewan direksi. Variabel independen selanjutnya, Independent Commissioner. Definisinya adalah suatu jabatan yang menjadi bagian dari keanggotaan Dewan Komisaris, namun bersifat independen dan tidak memiliki afiliasi dengan anggota komisaris lain, pemegang saham, direktur, atau manajemen perusahaan. Pengukurannya adalah skala rasio. Menurut Susanto dan Pradipta tahun 2016, independen sama dengan proporsi komisaris yang berasal dari luar perusahaan di komisaris. Variabel independen selanjutnya, Managerial Ownership. Definisinya adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh para manajemen atau direksi dan komisaris yang diukur dari persentase jumlah saham manajemen. Pengukurannya adalah skala rasio. Menurut Susanto dan Pradipta tahun 2016, manajerial sama dengan jumlah saham yang dimiliki manajerial per atau dibagi saham yang beredar. Variabel independen selanjutnya, Institutional Ownership. Definisinya adalah jumlah kepemilikan saham perusahaan yang tersedia oleh reksadana atau dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, yayasan swasta atau entitas lainnya yang mengelola dana kepemilikan orang lain atau dana atas nama orang lain. Pengukurannya berdasarkan skala rasio. Menurut Susanto dan Pradipta tahun 2016, institusional sama dengan proporsi saham yang dimiliki oleh institusi per atau dibagi jumlah saham yang beredar. Variabel independen berikutnya yaitu audit quality. Definisinya adalah pemeriksaan yang sistematis dan independensi untuk melakukan aktivitas mutu dan hasilnya sesuai dengan pengaturan yang telah direncanakan dan apakah pengaturan tersebut diimplementasikan secara efektif dengan tujuan. Pengukurannya berdasarkan AUD sama dengan jika perusahaan tersebut diaudit oleh perusahaan audit Big Four sama dengan 1 dan 0 sebaliknya. Selanjutnya saya membahas teknik pengumpulan data. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berakhir pada 31 Desember selama periode tahun 2017 sampai dengan 2019 berupa laporan keuangan. Data yang dikumpulkan bisa diperoleh melalui website resmi Bursa Efek Indonesia adalah www.idx.co.id. Selanjutnya saya akan membahas mengenai metode analisis data yang dimulai dari statistik deskriptif. Merupakan metode analisis data yang menggambarkan atau mendeskripsikan terkait suatu data yang dapat dilihat berdasarkan nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, varian, minimum, maksimum, jumlah atau sum, jarak atau range, kurtosis, dan skewness atau kemencengan distribusi. Selanjutnya, uji kualitas data. Yang pertama, uji normalitas data. Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah data residual memiliki distribusi normal dalam model regresi, di mana pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan pengujian ini dengan lihat nilai sick to tail, yaitu menurut Ghazali 2016. Yang pertama, jika nilai sick to tail lebih dari 0,05 maka data residual berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai sick to tail kurang dari 0,05 maka data residual tidak berdistribusi normal. Berikutnya, uji outlier. Uji outlier merupakan pengujian dengan data yang memiliki karakteristik unik dari data yang dimiliki observasi lainnya sehingga dapat terlihat berbeda jauh. Uji terhadap adanya outlier biasanya dapat dilakukan dengan menentukan batasan-batasan nilai yang akan dikategorikan sebagai data outlier. Biasanya dilakukan dengan cara mengkonversi nilai dari data ke dalam skor standardized atau z-score dengan dua ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika sampel kecil dengan jumlah kurang dari 80, maka standar skor dengan nilai lebih dari sama dengan 2,5 dinyatakan sebagai outlier. Yang kedua, jika sampel besar dengan jumlah lebih dari 80, maka standar skor dengan nilai kisaran 3-4 dinyatakan sebagai outlier. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Yang pertama, uji multikoliniaritas.
Uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi tersebut dapat terjadi korelasi yang tinggi atau tidak antar variabel independen atau variabel bebas. Uji multikolinearitas dapat dilihat berdasarkan nilai tolerance dan nilai variance inflation factor atau VIF, yaitu yang pertama, tidak terjadi multikolinearitas jika nilai tolerance lebih dari 0,1 dan variance inflation factor kurang dari 10. Yang kedua, terjadi multikolinearitas jika nilai tolerance kurang dari sama dengan 0,1 dan variance inflation factor lebih dari sama dengan 10. Berikutnya, uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi memiliki kesamaan atau ketidaksamaan varians antar pengamat yang satu dengan pengamat lainnya. Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Glatzer, di mana tujuan digunakannya untuk mengetahui apakah terdapat heteroskedastisitas atau tidak dalam pola residual. Menurut Ghazali tahun 2016 juga berpendapat bahwa kriteria yang digunakan untuk menentukan terjadi heteroskedastisitas atau tidak sebagai berikut. Yang pertama, terjadi heteroskedastisitas jika nilai signifikansi kurang dari 0,05. Yang kedua, tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai signifikansi lebih dari sama dengan 0,05. Yang berikutnya, uji autokorelasi. Uji autokorelasi memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi ada korelasi antar kesalahan pengganggu yang terdapat pada periode T dan kesalahan pengganggu yang terdapat pada periode T-1, di mana untuk model yang baik adalah model yang tidak terdapat autokorelasi. Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Brooks-Godfrey. Pengujian Brooks-Godfrey biasanya dilakukan dengan meregresikan variabel residual, di mana dalam pengujian ini digunakan untuk pengambilan keputusan dengan melihat nilai signifikansi res_2. Kriteria yang digunakan untuk menentukan terjadinya autokorelasi atau tidak sebagai berikut. Yang pertama, terdapat autokorelasi jika nilai signifikansi kurang dari 0,05. Yang kedua, tidak terdapat autokorelasi jika nilai signifikansi lebih dari sama dengan 0,05. Selanjutnya, uji hipotesis. Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan model multiple regression analysis dengan rumus sebagai berikut. REM-IT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 expert IT ditambah beta 2 size IT ditambah beta 3 meeting IT ditambah beta 4 director IT ditambah beta 5 independent IT ditambah beta 6 managerial IT ditambah beta 7 institutional IT ditambah beta 8 out IT ditambah EIT. Selanjutnya uji hipotesis yang terdiri dari pertama, analisis koefisien korelasi atau R. Analisis koefisien korelasi atau uji R memiliki tujuan untuk mengukur seberapa besar kekuatan hubungan yang terjadi antara dua variabel dan untuk menunjukkan arah hubungan antar dua variabel tersebut. Nilai korelasi sama dengan -1 menunjukkan hubungan negatif sempurna antara variabel dependen dengan variabel independen. Nilai korelasi sama dengan 1 menunjukkan hubungan positif sempurna, sedangkan nilai korelasi sama dengan 0 menunjukkan tidak ada hubungan. Hasil uji koefisien korelasi yang diketahui dari nilai R dengan melihat kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, jika R kurang dari 0,5, maka terdapat korelasi yang lemah antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua, jika R lebih dari 0,5, maka terdapat korelasi yang kuat antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua, analisis koefisien determinasi atau adjusted R-square. Analisis koefisien determinasi atau adjusted R-square digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen. Nilai R-square berkisaran antara 0 dan 1 dengan memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jika R-square mendekati 1, maka variabel independen dapat memberikan hampir seluruh informasi variabel dependen yang dibutuhkan. Yang kedua, jika nilai R-square kurang dari 1, maka variabel independen kurang dapat memberikan informasi variabel dependen yang dibutuhkan. Yang ketiga, analisis signifikansi simultan atau uji F. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen dan memiliki tujuan untuk mengukur apakah suatu model layak atau fit atau tidak layak digunakan dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, model regresi dinyatakan fit jika nilai signifikansi kurang dari 0,05. Yang kedua, model regresi dinyatakan tidak fit jika nilai signifikansi lebih dari 0,05. Yang keempat, analisis signifikansi parameter individual atau uji T. Uji T digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen dengan kriteria pengambilan sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka HA tidak dapat diterima.
Artinya, tidak terdapat pengaruh secara individual antara variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka HA diterima. Artinya, terdapat pengaruh secara individual antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sekian presentasi proposal seminar penelitian yang saya buat. Terima kasih.